Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut misteri pembunuhan balita di Bekasi, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan kontributor iNews Rahmat Hidayat. Selamat malam, Rahmat. Malam, Abraham. Ya, Rahmat, disebutkan 15 sampai 20 tusukan ditemukan di tubuh korban. Kira-kira itu informasinya ya? Ya, benar, Abraham. Saat ini kami masih berada di Mapolres Metro Bekasi Kota sedangkan untuk pelaku sendiri masih dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan awal bahwa terduga pelaku sendiri merupakan orang tuanya si korban yang masih berusia 27 tahun. Berdasarkan keterangan awal ini, terduga pelaku yang merupakan orang tua korban ini mendapatkan bisikan gaib. Namun demikian, pihak penyidik pun masih melakukan pendalaman yang lebih pasti dengan di backup oleh Subdit Renata Polda Metro Jaya. Demikian, Abraham. Anda sebutkan terduga pelaku orang tua korban. Kami mau lebih jelasnya, ibunya atau ayahnya? Ya, untuk terduga pelaku sendiri merupakan ibunya berinisial ASF dan orang tuanya sendiri sudah menempati rumah tersebut mengontrak di lokasi tersebut sudah hampir 1 tahun. Sedangkan pada kejadian orang tua lelaki tidak ada di tempat, sedang berada di wilayah Medan, Sumatera Utara. Demikian, Abraham. Ya, Rahmat, ketika ditemukan korban, ada hal-hal lain yang dirasa ganjil atau mencurigakan selain alibi bahwa ada bisikan gaib? Ya, untuk lebih memastikan pihak kami pun belum bisa memastikan. Namun dari keterangan awal dari Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya, bahwa berdasarkan keterangan awal terduga pelaku ini menyatakan bahwa dia melakukan itu karena mendapatkan bisikan gaib. Begitu, Abraham. Kalau kita lihat ya, kompleks rumahnya kan kelihatannya one gate system ya. Apakah security ataupun pengaman setempat melihat hal-hal yang dirasa aneh atau barangkali mendengarkan hal-hal yang dirasa mencurigakan? Untuk warga sekitar pun tidak mendengar sama sekali. Ya, awalnya terungkap penemuan jasad korban ini setelah salah satu kerabat dari orang tuanya mendatangi rumah tersebut. Bahkan sebelumnya kerabatnya tersebut pun sempat dilarang. Namun setelah melakukan memaksa akhirnya bisa masuk ke dalam. Namun keluarga kerabat dari korban pun sangat terkejut melihat kondisi korban sudah yang terbaring di atas kasur di lantai 2 dengan tubuh yang penuh luka tusukan sekitar 20 tusukan. Demikian, Abraham. Iya, sangat tragis, bahkan sadis bisa dikatakan demikian ya. ASF, terduga pelaku yang berusia 27 tahun, terduga pelaku ibu korban yang Anda sebutkan. Apa profesinya, bagaimana profilnya, bisa jelaskan? Ya, untuk profil sendiri kami pun belum memastikan. Namun selain korban sendiri ada adik kandungnya yang masih berusia 1 tahun 7 bulan dan saat ini sedang sudah dititipkan di dinas TP 3A Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Sosial Kota Bekasi. Demikian, Abraham. Adik yang Anda maksud tadi tidak mengalami luka apapun kan? Tidak, untuk adik sendiri tidak. Yang mengalami luka itu kakaknya yang masih berusia 5 tahun yang dinyatakan meninggal. Demikian, Abraham. Oke. Terima kasih, Rahmat Hidayat. Sungguh ini adalah informasi tragis yang kita terima. Seorang balita ya, anak laki-laki 5 tahun mendapatkan 20 tusukan menjadi korban pembunuhan. Kita tunggu tentu saja bagaimana rilis dari pihak kepolisian mengenai kasus ini. Terima kasih, Rahmat. Pemirsa, rumah pengusaha pakaian dalam Hanan Supangkat digeledah penyidik KPK. Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah uang.
12 orang penyidik mulai menggeledah rumah Hanan sejak pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Mereka masuk ke dalam rumah dengan membawa alat penghitung uang dan 2 buah koper. Dan saat keluar dari rumah Hanan, penyidik KPK membawa koper dengan label segel KPK. Tak hanya itu, penyidik juga membawa sebuah box yang ditutup rapat. Hanan sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemirsa, banyak caleg yang mungkin tidak mendapatkan suara seperti yang mereka harapkan hingga membuatnya gagal menduduki kursi anggota dewan. Hal ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah, bahkan gangguan kesehatan mental bagi para caleg gagal. Meski hasil resmi penghitungan suara pemilu belum rampung, namun banyak caleg di berbagai wilayah di Indonesia mulai panik dan gelisah melihat perolehan angka mereka versi quick count. Banyak caleg yang mungkin tidak mendapatkan suara seperti yang mereka harapkan, hingga membuatnya gagal menduduki posisi pilihan mereka. Hal ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah dan gangguan kesehatan mental para caleg. Gangguan kesehatan mental yang bisa dialami oleh caleg gagal tersebut bisa berupa sulit tidur, gangguan kecemasan, depresi, sedih, hingga gangguan pola pikir yang bisa membuat emosi seseorang meledak-ledak. Banyak tingkah pola para caleg yang gagal di pemilu 2024 ini. Di antaranya ada yang mengamuk di lingkungan rumahnya hingga mengganggu warga lain, seperti meminta kembali uang yang sudah ia keluarkan untuk kampanye kepada warga, serta menembok jalan di lingkungan rumah warga. Banyak penyebab gangguan kesehatan mental yang dialami oleh caleg gagal ini. Salah satunya disebabkan oleh caleg itu sendiri yang tidak memiliki visi misi jelas saat mencalonkan dirinya sebagai caleg. Selain itu, penyebab gangguan kesehatan mental pada caleg gagal juga bisa disebabkan oleh tingginya biaya untuk kampanye. Sehingga ketika kalah, caleg tersebut menjadi depresi karena kehilangan harta bendanya. Lalu apakah diperlukan pendampingan bagi caleg yang mendaftarkan diri pada setiap pemilihan umum? Gagal memperoleh suara, hal ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah termasuk gangguan kesehatan mental bagi para caleg. Untuk membahasnya lebih dalam sudah tersambung bersama kami melalui Zoom Irma Gustiana, psikolog. Selamat malam Mbak Irma. Selamat malam Mas Abraham. Ya, Mbak Irma, saya langsung ke pertanyaan ya. Seberapa serius sesungguhnya kesehatan mental yang bisa terdampak akibat seseorang yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR gagal memenuhi ekspektasinya? Oke. Jadi kalau kita lihat dari kasus ini gitu ya, fenomena caleg gagal, apakah mereka beresiko? Iya, mereka bisa beresiko dan berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental ya. Karena ada beberapa faktor, diantaranya frustrasi ya, kecewa karena tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Kemudian juga yang paling sering adalah perasaan malu ya, perasaan malu dan perasaan tertekan yang diakibatkan kegagalannya. Lalu juga seperti yang tadi sudah disampaikan juga adanya stres ya secara finansial gitu. Nah, ini juga bisa membuat seseorang yang mencalonkan diri lalu kemudian gagal itu pastinya akan merasa gelisah gitu ya. Ada ketidakamanan secara ekonomi yang terjadi dan bisa juga ketika dia menjadikan caleg ini adalah tujuan hidup, tentu pasti akan merasakan kekecewaan yang mendalam. Maka memang resiko-resiko ini berpotensi membuat mereka menjadi memiliki gangguan kesehatan mental mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, kalau kita lihat memang pendampingan ini amat sangat dibutuhkan gitu. Artinya sebenarnya sebelum mereka mencalonkan diri, mereka sebenarnya harus sudah didampingi oleh para profesional mental health gitu, sehingga mengantisipasi gitu ketika mengalami kegagalan pasca pemilihan. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mas Abraham. Mbak Irma, ya seharusnya kan sudah disadari ya bahwa yang namanya kompetisi pasti ada yang berhasil, pasti ada yang tidak berhasil, ada yang menang, ada yang lolos, ada di sisi lain yang tidak menang ataupun gagal begitu. Apakah hal demikian tidak dipahami oleh para caleg ini sehingga pada akhirnya mereka bisa secara sadar, secara mandiri mempersiapkan dirinya andai kata memang gagal?
Mhm. Ya, idealnya kan memang seperti itu ya. Artinya, mereka perlu mempersiapkan kematangan secara emosinya tentu ya, dan pastinya daya tahan terhadap stres. Tapi kan memang setiap orang itu memiliki kapasitas emosi dan daya tahan yang memang, berbeda-beda ya. Kalau mereka memang pernah mengalami fase-fase sulit dan kemudian bisa, bangkit dari kegagalan di pengalaman-pengalaman sebelumnya, artinya ketika caleg kemudian dia mengalami Hmm. kegagalan, harusnya ini nggak membuat dia menjadi depresi. Tetapi ketika Hmm. dia nggak pernah melampaui fase mengalami kesulitan yang berarti, kemudian juga memang ada kerentanan gitu ya, Hmm. karena setiap orang punya kerentanan terhadap masalah-masalah secara psikologis. Nah ini sudah pasti biasanya itu nggak terlalu menjadi faktor penting bagi dia Oke. untuk dipikirkan Yang paling gitu. buruk apa menurut Anda yang bisa saja terjadi andai kata memang tidak mempersiapkan diri? Depresi dan, yang pasti sih potensial dan beresiko untuk mengakhiri penderitaan dengan, mohon maaf, bunuh diri. Hmm. Nah itu yang sebetulnya dikhawatirkan. Iya, jangan Betul. sampai terjadi tentu saja. Yes, Tapi betul. Maka yang kenapa perlu pendampingan. ya, mengenai pendampingan itu juga kita lihat belakangan rumah sakit juga sebetulnya sudah menawarkan bahwa Betul. ada pendampingan-pendampingan termasuk Ya. tempat-tempat yang bisa jadi menjadi apa istilahnya pemulihan lah ya, pemulihan Mhm, mhm, kesehatan mental andai kata memang ini terdampak. Anda melihat mhm. apakah cara ini dianggap manjur? Mhm. Sebenarnya, artinya kalau pemerintah setempat atau misalnya negara kan saat ini memang fasilitas untuk Vaskes untuk, membantu pemulihan, mental, itu kan sudah banyak ya, relatif banyak. Hanya saja nih Mas Abraham, memang stigma stigma sosial di masyarakat ketika, datang ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, itu seringkali dianggap sesuatu yang aib gitu. Maka kenapa artinya ini kan PR besar ya bagi kita semua untuk Hmm, bisa, oke. mengkampanyekan bahwa, ke psikolog, ke psikiater adalah sesuatu yang normal gitu dan perlu dilakukan. Apalagi kalau misalnya memang terjadi sebuah gangguan secara Oke, mental. Nah ini kan beresiko tinggi ya kalau nggak iya. dibantu gitu. Iya, kalau membahayakan diri sendiri itu sudah juga Betul. tidak bisa ditolerir, apalagi membahayakan orang lain. Tapi apakah Betul. kemudian yang satu ini butuh pendampingan psikolog? Kita sampaikan informasinya dulu, Mbak Irma. Ini gara-gara utang, seorang caleg sekaligus petinggi partai di Solok, Sumatera Barat terlibat pertengkaran dengan tim suksesnya. Caleg tersebut bahkan menodongkan benda mirip pistol dan memukul korban. Yang tekot dah amo do tangan amo do sampai dah moto tapi kau Ada pernah ngaluan ko ang kecil tembak kalau aku astagfirullah. Viral di media sosial, video pertengkaran antara seorang caleg yang juga petinggi partai dengan tim suksesnya di Solok, Sumatera Barat. Adu mulut terjadi di rumah sang caleg di kawasan 11 Koto Singkarak. Disebut sang caleg meminta kembali uang kampanye karena perolehan suara tidak mencapai target. Salah satu tim ses berjanji akan mengganti uang setelah panen sawah. ada pernah ngaluan ko ang kecil tembak kalau aku Astagfirullah. Amo do tangan amo Namun saat meminta tim ses menandatangani surat, sang caleg tiba-tiba emosi karena sadar sedang direkam. ngaluan ko ang kecil Caleg pun menurunkan benda mirip pistol dan memukul tim ses tersebut. astagfirullah. Atas peristiwa ini, korban melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan. Di sisi lain, pelaku berdalih benda yang ia todongkan adalah korek api berbentuk pistol. Kami sudah melakukan beberapa langkah untuk menindaklanjuti laporan ini, antara lain kami sudah mendatangi lokasi diduga di mana terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, dan penyidik kami juga sudah mengundang dan meminta keterangan 3 orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa dugaan penganiayaan ini. Selain itu, kami juga sudah mengirimkan undangan klarifikasi dan juga permintaan keterangan kepada terlapor sebagai saksi ya. Belakangan diketahui persoalan bukan dipicu pelaku yang meminta kembali uang kampanye, melainkan urusan utang piutang pribadi antara pelaku dan korban. Kedua pihak pun diperiksa di Mapolres Solo Kota. Iya, Mbak Irma, barangkali Anda ingin berkomentar mengenai bagaimana sulitnya untuk
memanage kesabaran sehingga pada akhirnya emosian, meledak-ledak dan lain sebagainya. Jangan-jangan ini salah satu dampak dari kegagalan menjadi calon legislatif. Iya. Jadi kalau kita lihat kan ini ada perilaku yang tidak normatif ya, artinya ke arah kriminalitas sebetulnya gitu kan, karena ada upaya untuk menyakiti pihak lain secara sadar. Nah, artinya memang keputusasaan yang terjadi pada seseorang itu beresiko tinggi sehingga membuat dia tidak lagi mampu untuk berpikir logis gitu, sehingga apa saja itu bisa akan dia lakukan gitu untuk mempertahankan apa yang sepatutnya atau haknya dia kan, sehingga ya tadi gitu cara-cara mungkin yang tidak sesuai dengan hukum gitu itu bisa saja dilakukan ketika seseorang dalam keadaan putus asa dan frustrasi gitu. Oke, terakhir ya Mbak Irma ya, kira-kira apa tanda-tanda andai kata seorang calon legislatif yang terdampak kejiwaannya akibat gagal menjadi anggota legislatif yang menjadi alasan untuknya untuk secara cepat langsung berkonsultasi atau mendapatkan penanganan yang tepat? Oke. Setiap orang harus memiliki kesadaran penuh terhadap adanya perubahan dari sisi emosi, pikiran, dan juga perilaku. Dan itu juga perlu untuk diketahui orang-orang di sekitarnya, sehingga bisa saling mengingatkan. Nah, kalau misalnya kita sebagai caleg dan kemudian kita menyadari ada perubahan secara emosional yang tadinya tidak terlalu sensitif, namun pasca adanya pemilu ini menjadi jauh lebih sensitif, kemarahan lalu meningkat dan disertai dengan aktivitas yang destruktif kepada orang lain atau juga kepada dirinya. Nah, itu juga perlu menjadi pertanda. Kemudian yang paling sering terjadi juga adanya kegelisahan, kemudian kecemasannya juga meningkat, bisa juga diiringi dengan gangguan secara fisiologis ya, ada sakit secara fisik yang tidak biasa yang dialami. Kemudian sehari-hari juga biasanya mengalami penurunan fungsi tidur, jadi tidur tidak lagi berkualitas, lalu juga penurunan fungsi dalam aktivitas makan, ya, dan sampai pada keinginan untuk mengisolasi diri, artinya tidak ada keinginan untuk beraktivitas di aktivitas yang sebenarnya atau sebelumnya dia minati. Nah, hal-hal tadi itu sangat penting sekali untuk dijadikan refleksi, sehingga bisa segera nih Mas Abraham untuk mencari bantuan, dan tentunya juga pihak keluarga juga harus aware dan peka terhadap perubahan yang terjadi pada individu tersebut. Betul. Sehingga pertolongan bisa diberikan secara cepat. Begitu. Ya, terima kasih Mbak Irma Agustiana, psikolog, atas waktu Anda. Yang paling penting juga ada sikap legowo ya dalam setiap kompetisi. Betul. Ada menang dan ada kalah dan harus siap menerima risiko itu. Terima kasih atas waktu Anda. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur Aceh diwarnai kericuhan. 2 saksi dari Partai Nasional dan Partai Lokal diusir keluar ruangan oleh petugas. Keputusan kami udah terserah saksi mau seperti apa. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur diwarnai kericuhan. Panduan saya rasa sudah sangat jelas. Mereka negara kita negara hukum. Ketika di sini tidak bisa diselesaikan, ada proses hukum yang lain yang harus dilakukan. Kericuhan bermula saat 2 saksi dari Partai Golkar dan Partai Lokal PAS menaikkan protes lantaran hasil penghitungan suara rekapitulasi tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Mereka menuntut hasil suara di rapat pleno tidak sesuai dengan form C1 diperbaiki. Sementara Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak dan meminta para saksi mengisi form keberatan dan diselesaikan sesuai hukum. Setelah sempat bersih tegang, kedua saksi diusir petugas dari ruangan sidang. Waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau diketok. Padahal jelas Bawaslu sudah menyurati KPU, KPU sudah menyurati PPK, tapi tidak ada di hal diperbaiki dan ditanggapi. Ini adalah semua sudah dikonsep. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, Ainus melaporkan.
Rebutan kupon terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan mama yang ikut kehabisan beras murah pun langsung berdesakan dan berebut kupon. Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 160 kupon untuk 800 kg beras murah. Satu kupon warga bisa ditukar dengan beras kemasan 5 kg seharga Rp53.000. Kurang dari 1 jam, seluruh beras murah ini habis terjual. Menurut warga, pembagian kupon dalam pasar beras murah ini tidak merata karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kupon meski telah mengantre sejak pagi. Dari jam berapa kita datang ke sini, Bu? Saya kan jam 8 lewat. Iya. Ini ada yang duluan. Duluan, iya. Iya, sudah jam 8. Sebelum jam 8 juga ada, Bu, Di? Banyak tahu lah, setengah 8 ada. Tapi dia duduk di situ, baru tidak ada. Dibilang kartis ini, ada beras, baru bilang ada kartis. Operasi pasar beras murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang harganya hingga kini masih melambung tinggi. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, ratusan warga rela antre berdesak-desakan hingga berjam-jam demi mendapatkan beras murah. Hal ini terjadi di Polewali di Sulawesi Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu nampak antusias memenuhi agen resmi penjualan beras bulog di Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat pada Kamis pagi. Mereka rela antri berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam demi mendapat beras dengan harga murah jika dibanding dengan harga pasaran saat ini. Meski demikian, warga dibatasi hanya bisa membeli beras sebanyak 1 sak atau 5 kg dengan harga Rp54.000. Hal ini disebabkan Bulog hanya menjatah 2 ton untuk agen resmi di setiap minggunya. 54.000. Iya, dibandingkan dengan beras yang umum, kenapa, Bu? Beras yang umum mahal, Pak. 75 ya. Paling bawah itu 70 gitu. Dari kita paling murah itu, Pak. Dari kita bela-bela ke sini, Bu, ya. Iya. Diketahui saat ini beras premium di pasar menyentuh Rp17.000 per kilogramnya, sedangkan untuk jenis medium harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sementara itu di kantor Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah juga nampak ratusan warga antre berdesakan untuk membeli beras murah. Namun banyaknya antrean yang tidak teratur membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrean membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit. Saya semerawut, Pak. Kalau di kelurahan lain-lain, kalau saya datang Paraman itu depan meja 4 orang, jadi orang datang langsung belakangnya gitu. Kalau ini gimana, Bu? Ini semerawut, Pak. Tadi katanya Bita datang, saya minggir. Baru minggir ada antrian lagi, dijualin lagi. Ibu dapat apa, Ibu? Lagi. Ibu dapat apa? Beras 1 ton, Pak. Diketahui di pasar murah ini beras jenis medium kemasan 5 kg dijual seharga Rp52.000. Kurang dari 1 jam, 6 ton beras ludes terjual. Selain beras, pasar murah ini juga menyediakan paket sembako berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng dan 1 kg tepung terigu seharga Rp74.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat melambung tinggi, harga beras jenis medium di sejumlah pasar tradisional di ibu kota kini mulai turun. Namun harga beras jenis premium justru terus meroket hingga Rp18.000 per liter. Sementara harga bahan pokok seperti daging sapi juga mengalami kenaikan signifikan. Harga komoditi beras yang sempat melambung tinggi kini mulai turun. Harga beras jenis medium yang semula mencapai Rp14.000 per liter kini kembali di harga Rp12.000. Sayangnya, turunnya harga beras medium ikut menurunkan kualitas beras tersebut. Meski harga beras medium turun harga, namun harga beras jenis premium justru mengalami kenaikan. Beras premium yang dijual Rp14.000 kini mencapai Rp18.000 per liter. Sejumlah pedagang mengaku masih mengalami penurunan omset penjualan terutama pada beras jenis premium. Pendapatan kalau naik gini ya otomatis turunlah sedikit, walaupun tetap orang namanya doyan panen wangi tetap belinya panen wangi.
Selain komoditi beras, sejumlah sembako mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2024. Harga telur mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan yakni Rp17.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan dibanderol Rp32.000. Diprediksi sembako akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.